Oke, saya lanjutkan. Eh, Tadi terkendala sinyal ya. Sinyalnya terputus ya karena kondisi cuaca ya. Dari kemarin itu di tempat saya sinyalnya agak susah. Jadi apa namanya putus nyambung. Jadi mohon maaf atas kendala yang saya alami ini ya. Oke, saya lanjutkan materinya. Oke, yang ketiga yaitu pengunduhan ilegal. Ya, pengunduhan ilegal. Ini contohnya apa? Di sini mengunduh eh, karya yang berhak cipta dari situs yang tidak resmi. Situs yang tidak resmi ini misalnya dari blog seseorang ya. Ini adalah situs yang tidak resmi. Lah, contoh situs yang resmi itu yang gimana Bu ya? Contoh situs resmi itu yang resmi ya, yang domainnya yang resmi bukan contohnya tadi yang tidak resmi, misalnya ada Blogspot ya, Zoomla, ada Webnotes ya, itu tidak resmi, itu punya pribadi seseorang, punya personal. Nah, yang resmi itu seperti misalnya bsi.ac.id, kemudian .com ya, .go.id, kemudian org ya, organisasi, kemudian edu ya, edu.id ya, dan lain sebagainya itu resmi. Nah, yang nggak resmi yang tadi yang ada yang domainnya itu ada di situ ada blogs, kemudian ada web notes ya, ada Zoomla dan lain sebagainya. Itu blog pribadi. Kemudian yang keempat ada pertasan dan penyalahgunaan sistem. Yang pertama ada hacking. Nah, hacking di sini adalah meretas sistem komputer, situs web, jaringan ya untuk tujuan yang tentunya ini merugikan tapi merugikannya itu tidak terlalu signifikan. Berbeda dengan cracking ya. Nah, cracking ini adalah eh, dunia hitamnya ya, dunia hitamnya hacking. Nah, kalau cracking ini gimana? Cracking ini sangat merugikan. Nah, ini individu atau kelompok ya atau sebuah tim ya yang menggunakan keahlian teknologinya untuk tujuan merusak atau melanggar hukum seperti mencuri data, merusak sistem, atau mendapatkan akses ilegal. Nah, ini cracking. Kemudian yang ketiga ada malware ya dan virus. Nah, ini eh, malware dan virus ini menyebarkan perangkat lunak ya, berbahaya untuk merusak sistem ya, atau mencuri data. Ini contohnya di mana? Misalnya email spam ya, walaupun email spam itu nggak semuanya, tapi ada indikasi ya, ada kemungkinan email spam itu mengandung malware dan virus. Walaupun nggak semua spam ya, email spam ya. Terus kemudian contohnya apalagi ya, link-link yang tidak jelas ya, misalnya link dari pinjol ya, dari judol ya, yang jadi kita harus hati-hati ya dalam mengklik link URL yang memang tidak kita kenal atau diberikan oleh seseorang yang tidak kita kenal. Jangan sembarangan kita klik ya. Itu kemungkinannya nanti kita akan diserang atau akan mendapatkan malware ya atau virus. Kerugiannya apa ya? Data kita, data perbankan kita mungkin, data pribadi kita akan bisa diakses. Kemudian yang keempat ada distribusi denial of service atau DDoS ya. Di sini menyerang server, jadi kegiatannya atau kejahatannya di sini menyerang server atau jaringan untuk mengganggu layanan ya, layanan yang dilakukan. Misalnya sebuah instansi, sebuah perusahaan, sebuah organisasi. Jadi nggak bisa melakukan kerjanya lagi. Jadi sistemnya di down ya, dibuat down. Kemudian yang kelima penyalahgunaan media sosial. Yang pertama di sini contohnya ada bullying ya. Ini melakukan intimidasi, penghinaan ya,
pelecehan ya melalui ini platform digital. Kemudian ujaran kebencian atau syaran. Ini juga termasuk ya. Ini tentunya menggunakan teknologi untuk menyebarkan kebencian tadi terhadap individu ataupun kelompok ataupun golongan tertentu. Kemudian yang ketiga, penyebaran konten pornografi. Ini caranya gimana? Menyebarkan atau mengakses konten pornografi ya terutama yang melibatkan anak-anak. Nah, itu mengenai penyalahgunaan media sosial. Kemudian yang keenam, ada pelanggaran keamanan data. Apa saja di sini contohnya? Yang pertama ada pencurian identitas. Nah, ini menggunakan identitas orang lain untuk tujuan penipuan. Jadi menggunakan akun orang lain, bukan akunnya sendiri. Seperti itu. Kemudian pemalsuan dokumen digital. Nah, ini seperti sertifikat, tanda tangan digital ya, ataupun dokumen resmi lainnya. Terus kemudian yang ketiga ada penggunaan data tanpa izin. Nah, ini tentunya menggunakan data pengguna atau user untuk tujuan komersial ya. Tentunya untuk keuntungan ya yang bersifat finansial tanpa persetujuan pemiliknya. Yang ketujuh ada penyalahgunaan teknologi dalam dunia kerja. Contohnya apa? Ini menggunakan teknologi untuk curang ya. Contohnya manipulasi data di perusahaan. Kemudian pengabaian prosedur keamanan. Nah, di sini tidak mematuhi protokol keamanan TIK di lingkungan kerja. Kemudian contoh yang ketiga menyebarkan informasi rahasia perusahaan. Nah, ini membocorkan data internal perusahaan untuk dijual ya kepada pihak luar. Ya, tentunya di sini ada macam-macam motifnya, mungkin keuangan, sakit hati ya, untuk apa namanya, untuk menjatuhkan perusahaan. Nah, itu macam-macam motifnya. Kemudian yang kedelapan ada penipuan online. Contohnya di sini ada e-commerce fraud ya. Di sini penipuan transaksi di platform atau aplikasi belanja online. Kemudian contoh yang kedua ada skema investasi bodong. Nah, ini menawarkan investasi digital tanpa izin resmi. Ya, hati-hati ya dengan investasi ya. Jangan mudah terpengaruh ya untuk melakukan investasi yang tidak jelas. Kalau seandainya mau investasi yang jelas ya, yang sifatnya resmi dan jelas ya, jelas di eh, kedudukannya atau statusnya di badan hukum. Kalau tidak jelas, bodong ya jangan ya. Kemudian saya melalui email atau SMS, ya mengirim pesan palsu untuk menipu korban. Kemudian yang keempat ada gambling. Nah, gambling ya atau judi online. Nah, ini aktivitas perjudian yang dilakukan melalui internet. Nah, judol ini yang lagi marak ya, yang kata Menteri Komendigi Mutia Hafid ya, sulit diberantas. Padahal di awal-awal sangat bersemangat ya, ketika sudah perjalanannya sampai ke sini, eh, berbeda ya pernyataannya dengan di awal. Katanya judul itu sulit diberantas. Diberantas satu tumbuh 1000. Seperti itu. Nah, ini tentunya judul ini menggunakan perangkat ya, baik hardware maupun software ya. Nah, hardware-nya ya bisa komputer, ponsel, tablet ya. Seperti. Nah, ini jenis-jenis judul ya. Ini jenisnya banyak sekali. Kenapa saya sampaikan ya buat pengetahuan saja ya. Jangan sampai kalian ada yang termasuk ya untuk ikut dalam judul ini. Berpartisipasi ya dalam kegiatan judul. Jangan sampai ya. Oke, yang pertama di sini ada judi kasino online. Ini permainan kasino tradisional ya yang diadaptasikan ke platform digital. Nah, ini yang termasuk
kasino. Kemudian slot online. Slot online ini mesin slot virtual ya dengan berbagai tema ya, fitur, bonus ya, yang bonus bonus jebakan ya, bukan bonus sesungguhnya jebakan. Ya awal-awal mungkin ditawarkan keuntungan, di awal-awal menang, menang, menang. Nanti setelah mungkin 2 kali, 3 kali menang, sudah dibuat kalah-kalah sampai akhir. Jadi yang namanya orang main judi itu kan apa maunya kan menang terus ya, nafsu menangnya tinggi. Jadi keinginan untuk ingin menang itu tinggi. Nah, inilah jebakan dari bandar judol ya. Kemudian blackjack. Di sini permainan kartu yang mengadu pemain dengan dealer ya untuk mencapai angka 21. Kemudian roulette. Nah, ini pemain memasang taruhan ya pada angka dan atau warna. Hasilnya ditentukan oleh roda putar. Ini roulette. Kemudian poker online. Nah, permainan kartu strategis yang dimainkan melawan pemain lain. Kemudian bakarat di sini adalah permainan kartu sederhana yang melibatkan taruhan pada flyer ya, flyer atau banker. Kemudian yang kedua, jenis judi yang kedua adalah judi olahraga online atau sport betting. Nah, ini taruhan pada hasil pertandingan olahraga. Yang pertama, contohnya apa ini? Contohnya yang pertama ada sepak bola. Nah, biasanya kalau lagi rame ya, ada pertandingan sepak bola, Piala Dunia, Piala Nasional. Nah, ini ada jenis taruhan ya yang populer di Indonesia. Masuk skor ya, pemenang ataupun jumlah golnya. Nah, ini judi sepak bola. Kemudian basketball ya. Ini taruhannya NBA atau liga lainnya. Balap kuda tuh ya, atau anjing ya. Di sini memasang taruhan ya pada pemenang lomba balap. Nah, ini maksudnya balap kuda atau balap anjing. Kemudian e-sport, betting. Jadi e-sport, jadi olahraga online. Ini taruhannya pada pertandingan video game. Nah, ini yang sangat marak sekali. Mungkin kalian ada yang pernah ya, pernah ikut. Nah, ini taruhannya pada pertandingan video game kompetitif ya, seperti Dota 2, Ligu ya, Ligo, Legend ya, dan PUBG. Terus contoh jenis judi yang ketiga ada ogel ya, atau ogel online atau lotre. Ini caranya gimana? Pemain memilih angka-angka tertentu. Misalnya nanti hasilnya diundi secara acak. Ini yang sangat populer juga ya di Indonesia. Karena diiming-imingi hadiah yang besar. Kemudian yang keempat ada taruhan live dealer. Ini caranya gimana menghadirkan pengalaman kasino langsung melalui video streaming. Nah, pemain ini dapat berinteraksi dengan dealer sungguhan ya dalam permainan seperti blackjack, roulette, ataupun baccarat. Kemudian yang kelima ada poker online. Nah, permainan kartu yang nanti dimainkan melawan pemain lain dengan taruhan uang asli. Nah, ini variasinya seperti Texas Hold'em ya, Omaha, kemudian Seven, Card, Stud. Kemudian yang keenam perjudian lotre atau kartu gosok online. Nah, ini permainan yang mengandalkan keberuntungan mirip dengan lotre, kartu gosok tradisional ya. Kemudian permainan berbasis keahlian ya dengan taruhan uang. Seperti ini permainan seperti menggunakan domino online ataupun catur ya. Nah, catur kalian main catur kalau ada taruhan ya termasuk judi. Begitupun misalnya main yang kecil-kecilan seperti ular tangga ya, tadi catur atau mungkin permainan yang lainnya dengan menggunakan taruhan ya maksudnya judi. Maunya namanya permainan loh, tapi di situ ada taruhannya ya. Kategorinya masuknya ke judi. Terus kemudian yang kedelapan ada judi taruhan ya. Nah, ini binary option betting.
Ini taruhan pada pergerakan harga aset ya, seperti mata uang, kemudian saham, ataupun komoditas. Nah, ini seringkali dikategorikan sebagai perjudian ya, karena apa? Bergantung pada keberuntungan dari analisa mendalam. Kemudian yang ke-9 ada judi bola tangkas. Ini permainan khas Asia ya, yang melibatkan kombinasi strategi dan keberuntungan. Tentunya yang punya kombinasi kartu terbaik yang akan menang. Nah, ini judi bola tangkas. Kemudian judi ar- arcade online. Nah, ini permainannya melibatkan taruhan. Misalnya tembak ikan atau roda keberuntungan. Kemudian judi kripto, cryptocurrency. Jadi judi cryptocurrency ini menggunakan uang kripto ya, seperti Bitcoin, Ethereum ya, sebagai alat taruhannya. Nah, ini sangat populer ya, karena anonimitas ya, dan kemudahan transaksi lintas negara. Jadi ini nggak hanya bisa dilakukan sesama warga negara yang berdomisili di Indonesia, tapi bisa mancanegara. Nah, itu mengenai contoh-contoh ya dari judi ya, judi online atau gambling. Oke, poin terakhir yaitu mengenai pemanfaatkan teknologi dengan bijak ya. Kita ya, kita kalian, saya kalian ya sebagai eh, kalangan akademisi ya. Nah, di sini harus pandai-pandailah ya, pandai-pandai dalam memanfaatkan teknologi yang kita punya ya. Secanggih apapun teknologi yang kita punya, kita harus pandai mengendalikan, mengoperasikan ya, memanfaatkan dengan eh, sesuai kebutuhan ya. Jangan sampai berlebihan ya atau sampai ambang batas. Ini ya tentunya terkait dengan pemanfaatan ini kita bisa ya memastikan ya. Kita bisa memastikan dalam menggunakan teknologi itu tentunya yang diharapkan adalah bisa mendatangkan dampak yang positif ya bagi kehidupan kita ya, bisa membantu kebutuhan kita ya, misalnya membantu pekerjaan kita, membantu kalian ya ketika dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah seperti itu. Nah, tentunya teknologi yang kita gunakan itu sangat memiliki potensi yang sangat besar untuk tentunya meningkatkan produktivitas, mempermudah komunikasi, kemudian memperluas wawasan kita. Tetapi jauh dari manfaatnya tadi, kita harus tadi ya, penggunaannya pun harus kita lakukan dengan bijak ya, tanpa menimbulkan masalah nanti di kemudian hari. Atau bahkan kita bisa melakukan pelanggaran ya, pelanggaran Undang-Undang ITE terkait dengan teknologi yang kita gunakan ya, seperti itu. Nah, ada beberapa cara yang eh, mungkin bisa kita lakukan ya dalam memanfaatkan teknologi secara bijak. Yang pertama, di sini kenali tujuan penggunaan teknologi ya. Jadi kalian menggunakan teknologi itu harus paham. Itu untuk apa seperti itu. Bukan hanya sekedar untuk gaya-gayaan ya. Oh, saya punya gadget yang canggih ya. Punya gadget yang canggih ya untuk hiburan semata, untuk main game ya. Bukan hanya bukan itu tujuan sebenarnya. Nah, tujuan sebenarnya adalah teknologi yang kita miliki ya bisa membantu kita, membantu memenuhi kebutuhan kita, membantu kita dalam bekerja, dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah dan lain sebagainya. Ini contoh ya, contohnya gunakan media sosial untuk berelasi atau networking ya, membangun jaringan ya, membangun hubungan ya, belajar hal baru ya, bukan hanya sekedar scrolling tanpa manfaat. Kemudian yang kedua, memanfaatkan teknologi dengan bijak.
Itu dengan memprioritaskan produktivitas, ya. Maksudnya gimana Bu ini? Memprioritaskan produktivitas. Ya maksudnya gunakan teknologi yang kita miliki untuk mendukung pekerjaan kita, belajar kita, mengembangkan skill kita, ya, seperti itu. Kemudian, em, cara memanfaatkannya gimana? Nah, misalnya aplikasi manajemen waktu. Ini contohnya apa? Ada Trello ya, ada Notion, ada Google Calendar. Nah, ini untuk manajemen waktu. Nah, untuk pembelajaran online, misalnya bisa menggunakan kursus ya, Coursera, kemudian Udemy, Noodle ya, Khan Academy, dan lain sebagainya. Yang ketiga, jaga privasi dan keamanan. Nah, lindungi data pribadi kalian. Nah, tadi, menggunakan password yang kuat. Nah, password yang kuat tadi buat kombinasi, baik angka, huruf, maupun simbol ya, ataupun karakter ya. Terserah kalian mau menggunakan simbol apa, karakter apa. Yang penting kalian mudah mengingatnya. Kemudian tidak membagikan informasi sensitif di internet ya, seperti nomor PIN ya, nomor PIN ATM, PIN HP ya, PIN e-banking dan lain sebagainya. Kemudian hindari mengakses berlebihan pada aplikasi atau layanan ya. Kemudian yang keempat, gunakan media sosial secara positif. Nah, ini bagikan konten yang bermanfaat saja. Jangan yang mengandung sara, ujar kebencian ya. Dan yang tidak bermanfaat. Jadi, bagikanlah konten-konten yang sekiranya itu bermanfaat bagi teman kita, ya, bagi relasi kita, ya. Nah, yang tentunya di dalamnya ada informasi edukasi, pembelajaran, maupun inspirasi, ya, yang bisa diikuti bagi yang memutarnya, melihatnya, ya, mendengarkannya. Kemudian hindari menyebarkan hoax, ya, berita hoax, ya, ujaran kebencian, konten yang memprovokasi. Nah, selain itu, batasi waktu penggunaan media sosial supaya tidak mengganggu produktivitas. Kemudian tingkatkan literasi digital, literasi ya, digital. Ini pelajari cara membedakan informasi yang benar ya, yang berkualitas, yang hoax ya, yang mudah memprovokasi dan lain sebagainya. Pahami hak dan tanggung jawab pengguna teknologi. Nah, ini pahami juga ini ya hukum-hukum yang terdapat atau termuat dalam Undang-Undang ITE di Indonesia. Terus ikuti pelatihan ya atau workshop ya atau webinar, seminar ya yang meningkatkan keterampilan digital. Kan banyak tuh seminar-seminar yang berkaitan dengan teknologi. Nah, ikutilah ya untuk mengembangkan pengetahuan, wawasan maupun skill kalian. Kemudian yang keenam, manfaatkan teknologi untuk kesejahteraan. Nah, ini gunakan aplikasi ya, kesehatan mental dan fisik ya, seperti aplikasi meditasi, headspace ya, calm ya, kebugaran ya, dan lain-lain. Gunakan perangkat seperti smartwatch ya untuk memantau kesehatan. Kemudian yang ketujuh, hindari penyalahgunaan teknologi. Nah, hindari untuk jangan gunakan teknologi untuk tindakan ilegal seperti hacking, cracking ya, penyebaran malware ya, cyberbullying ya, seperti itu. Kemudian hindari kecanduan game. Nah, ini biasanya anak laki-laki. Walaupun perempuan juga ada ya, tapi kebanyakan dilakukan oleh anak laki-laki ini yang gemar main games. Terus kemudian terapkan etika digital. Gimana caranya menerapkannya? Hormati privasi orang lain di dunia maya. Kemudian berinteraksi dengan sopan ya dalam forum atau media sosial.
Jangan mengambil atau menggunakan karya orang lain tanpa izin. Hindari tadi plagiarisme. Tadi kan sudah saya jelaskan ya, gimana supaya terhindar dari plagiarisme. Nah, ini perlu kalian garis bawahi ya. Ini sangat penting sekali. Caranya tadi ya, kalau misalnya ada kebutuhan untuk mengutip ya dari artikel seseorang, dari e-books ya, dari jurnal ya, cantumkan nama pengarangnya tadi, tahun terbitnya ya, seperti itu. Kemudian yang ke-9, gunakan teknologi untuk kebaikan sosial. Misalnya untuk sosialisasi ya, sosialisasi seperti kegiatan amal ya, seperti kegiatan pengabdian masyarakat ya, seperti kegiatan UMKM ya. Nah, itu kan sangat bermanfaat. Nah, ini bagaimana cara ya memanfaatkan tips-tips ya, langkah-langkah ya, atau beberapa cara yang bisa dilakukan untuk memanfaatkan teknologi secara bijak. Kemudian yang ke-10 ada bijak dalam konsumsi konten. Nah, ini sangat penting ya bagi kalian yang eh, sering membuat konten atau mungkin memang kalian memang sedang di sini punya pengikut yang banyak ya. Jadi setiap harinya membuat konten, ide-ide konten yang sangat menarik. Nah, pilih konten yang membangun wawasan ya, yang memberikan manfaat untuk edukasi, memberikan wawasan, pengetahuan ya, memberikan skill ya bagi pengguna seperti itu. Nah, hindari konten yang negatif. Nah, ini sangat dianjurkan sekali untuk menghindari konten yang negatif. Karena apa? Dapat mempengaruhi suasana hati, perilaku secara buruk. Kalian membuat konten negatif. Nah, itu dampaknya luar biasa. Karena yang menonton itu ribuan ya. Tidak hanya kalangan orang dewasa. Anak-anak pun menonton ya. Bayangkan kalau konten kalian itu isinya negatif ya. Tidak mungkin ya yang menonton konten kalian itu tidak mungkin nggak terpengaruh ya. Pasti akan terpengaruh ya dampaknya. Tentunya kontennya negatif ya dampaknya tentunya negatif ya. Berapa itu dosa kalian ya? Secara jariah ya diikuti oleh banyak orang. Seperti itu. Kalian menyesatkan banyak orang, berapa itu dosa kalian? Seperti itu. Ya, untuk itu hindarilah konten yang bersifat negatif. Nah, itu ya untuk beberapa cara ya, tips ya supaya bisa menggunakan teknologi secara bijak. Oke, tibalah untuk materi terakhir yaitu mungkin ada beberapa ya yang bisa diambil kesimpulan ya dari yang saya sampaikan tadi yang mengenai teknologi ya, etika penggunaan teknologi ya. Jadi teknologi itu kan merupakan sebuah perangkat ya yang tentunya sangat membantu kita ya. Jadi karena perangkat itu sangat membantu kita, kita pun sangat membutuhkan perangkat tersebut ya. Kita harus bisa memanfaatkan dengan baik ya, menggunakan dengan bijak ya. Caranya gimana ya? Tentunya dengan menjaga keseimbangan, memahami resiko atau dampak yang ditimbulkan ketika kita memanfaatkan teknologi tersebut. Nah, kita harus paham resikonya apa, dampak positif dan negatifnya apa, kita harus paham. Dan memanfaatkan teknologi untuk tujuan yang positif. Kita dapat mengoptimalkan manfaatnya tanpa kita terjebak ya dalam dampak negatif. Karena dampak tadi ada dua. Pasti ada dampak negatif dan dampak positif. Nah, yang harus kita minimalisir adalah dampak negatifnya. Yang harus kita perbanyak adalah dampak positifnya. Nah, bijak dalam menggunakan teknologi bukan hanya tentang apa yang harus kita lakukan, tetapi juga bagaimana kita mempengaruhi dunia ya di sekitar kita itu melalui teknologi. Jangan sampai kita membuat dosa jariah ya. Kita memposting, kita membuat konten
yang bersifat negatif, yang tentunya nanti sedikit banyak diikuti orang. Nah, kalau diikuti orang banyak, kalau sedikit mungkin nggak terlalu bermasalah, tapi kalau banyak, bayangkan dosa jariah ya yang kita lakukan. Oke, nah untuk itu kita harus bijak dalam menggunakan teknologi yang kita punya. Demikian materi hari ini ya mengenai etika dalam menggunakan teknologi dan komunikasi dalam kehidupan kita. Oke, jika ada pertanyaan silahkan nanti bisa disampaikan di grup untuk kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat.